alihi wa sahbihi wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Fil alamina innaka hamidum majid. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Jamaah Talim Ar-Ridha, para pemirsa yang saya hormati. Insya Allah dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Amin ya Rabbal Alamin. Kita berkumpul, Anda memperhatikan, melihat, mendengar. Niatnya hanya satu, ingin diterima ibadah kita. Ingin mendapatkan ridhamu ya Allah. Maka ya Allah, kami semata-mata hanya ingin beribadah. Ingin iman Islam kita benar-benar terlaksana. Dan hanya bertakwa kepadamu ya Allah ya Rabb. Untuk itu terimalah permohonan kami ya Allah ya Rabb. Demi kebesaran nama dan agamamu. Berikanlah ya Allah kebesaran kepada kami, sehingga kami tetap iman Islam dan hanya bertakwa kepadamu. Ya Allah ya Rabb, ampunilah kami, begitupun kedua orang tua kami, baik yang masih hidup maupun yang telah tiada. Berikanlah rahmatmu kepada mereka ya Allah, kasih sayangmu ya Allah, seperti mereka telah memberikan kasih sayangnya kepada kami dari mulai atau sejak kecil sampai detik ini ya Allah ya Rabb. Ya Allah ya Rabb, jauhkanlah kami dari segala musibah. Gantilah dengan kebajikan-kebajikan darimu ya Allah. Tuntunlah kami, bimbinglah kami, berikanlah petunjuk kepada kami dan perintahkan kepada kami sehingga kami benar-benar berjalan di jalan-Mu yang benar dan lurus ya Allah, sehingga mendapatkan rahmat-Mu, kasih sayang-Mu ya Allah ya Rabb. Ala hadiniyah wa kulinatin salih wa salihat ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa karabatihi wa sahabati wa min jamil ummati Muhammadin minal mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat fil ardi masyariqi wal maghrib wa bil khususan ila arwahi wa ruh abaina wa ummahatina wa jadina wa jadatina wa khalina wa khaladatina wa silsilatina. As'aluka ya Allah bil qabul ala kudratihim. Malaikat Jibril, malaikat Mikail, malaikat Israfil, malaikat Israel, wa bil malaikatul muqarrabin biqwatihim wa qudratihim syai'un lillahi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki
maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfu yuhasibkum bihillah fayaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Amana rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masyir. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama amaltahu 'ala alladzina min qablina. Rabbana wa ma qatalana bi wa'fu anna wa ghfir lana warhamna anta fansurna alal qaumil kafirin. Shadaqallahul azim. Shadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim. Wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah ta'alim maridho, para pemirsa yang dimuliakan Allah azza wa jalla. Amin ya rabbal alamin. Dalam kita mempelajari tentang kesadaran, terutama sekarang dalam kesadaran hakul yakin, akhir daripada kenyataan bahwa
kita ingin disebut sebagai orang yang beriman. Sehingga imani tidak hanya iman saja, tapi beriman artinya imani harus ada kejuhudan, yaitu ainul yakin juhudi. Berilmu, ilmu yakin. Berakal, hakul. Dalam hal ini tidak lepas dari niat yang kuat. Jangan sampai lemah karena niat ini modal utama. Ditambah kesungguhan, kemudian menuntut ilmu sehingga berilmu dan berakal. Gunakan akal dalam ibadah dan beramal. Jangan menggunakan hati. Walaupun belum kepada sadar akal, tapi dalam keimanan atau sadar hati itu harus menggunakan akal pikir. Apalagi nanti kalau dalam sadar akal. Kita ingin mendapatkan pertolongan dan perlindungan Allah. Berta'awudz sebelum memulai sesuatu. Dan akan mengerjakan sesuatu mengucap basmalah. Itu jangan dipisah. Ta'awudz dengan basmalah. Sehingga tidak ada kesalahan, lupa atau apa saja dalam kita mengerjakan sesuatu. Apalagi diniatkan ibadah. Makan, minum, ke kamar mandi, apa saja. Nggak usah diucapkan, dalam hati aja boleh. Ingat ya, A. Jangan A. Kayak gitu. A. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Sebab kalau udah lain artinya. Bismillahirrahmanirrahim. Akan ada ketenangan. Akan kesejukan. Tidak gelisah. Karena Allah memberikan pertolongan dan perlindungan. Dan juga menuntun, menunjuki, membimbing, memerintah apa yang akan kita kerjakan. Untuk itu niat yang kuat. Dengan niat, insya Allah kita bisa mengendalikan hawa nafsu. Niat itu didasari oleh kejuhudan, ketekunan. Orang yang niat pasti tekun. Orang yang tekun pasti punya niat. Karena hawa nafsu itu keinginan dan niat. Nah, di sini keinginannya harus yang baik, niatnya juga baik, maka akan kebaikan. Niatnya apa? Keinginannya benar. Niatnya benar. Kebenaran yang akan. Dalam menyikapi supaya mendapatkan pertolongan dan perlindungan Allah sesuai dengan janji Allah hanya diberikan kepada orang yang beriman dan takwa. Sehingga di sini kita harus berilmu dan menggunakan. Walaupun belum sepenuh. Karena apa? Kalau kita mengikuti kata hati dalam melaksanakan perintah dari Allah dengan didasari ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, maka jangan kita mencampur aduk niat kita dengan hal-hal yang lain. Misalnya niatnya sholat, ya udah. Jangan niat sholat untuk meminta sesuatu. Saya sholat supaya apa? Gak boleh. Sholat itu bagi Allah. Dan Allah sudah memberitahu.
engkau minta di antara dua sujud, itu udah lengkap. Jangan nambah-nambahin lagi. Rezeki ada, kesehatan ada, kasih sayang ada, wah segala macam. Yang belum ada di situ mendoakan kedua orang tua, ya. Kemudian yang lain-lain yang tidak ada di situ boleh berdoa. Tapi kalau yang udah ada di situ jangan ditambahin. Nanti nganggap bahwa Allah lupa. Allah nggak pernah lupa, nggak pernah tidur, nggak pernah ngantuk. Kita aja yang suka lupa, gampang tidur dan ngantuk. Maka dari itu titik akhir dari kesadaran hati ini kita harus beriman dan takwa. Maka Allah akan memberikan pertolongan dan perlindungannya. Bagaimana supaya tetap iman dan takwa? Taatlah hanya kepada Allah dan Rasul-Nya. Ketaatan itu harus sadar hati ainul yakin, sadar hati ilmu yakin, dan sadar hati hakul yakin, bahwa yang hak atau yang benar itu benar, yang salah itu salah, doanya selalu dikabul. Itu harus kita pegang teguh. Sehingga Allah akan memberikan pertolongan dan perlindungan. Nah, ini akan mendekati nantinya kepada yang disebut ma'rifatullah. Ya. Jadi orang yang selalu mendapatkan pertolongan dan perlindungan Allah, dia mendapatkan ma'rifatullah. Bukan hanya hakikat saja, apalagi hanya syariat saja, tapi dia mendapatkan ma'rifat. Hidupnya akan sejahtera dan bahagia. Kejar paket itu. Nanti dalam mengejar paket itu, kita harus sadar akal. Ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya itu ada perintah-perintah Allah dan contoh-contoh dalam peribadahan kepada Allah oleh Rasul. Jangan mentaati yang lain. Taatlah selalu hanya kepada Allah dan Rasul. Sehingga kita akan dituntun di jalan yang benar dan lurus. Yang akhirnya seperti orang-orang yang telah mendapatkan rahmat kasih sayang. Ini nikmat luar biasa. Sejahtera dan bahagia itu tidak kelihatan kaya raya. Tapi bisa juga kaya raya. Minimal dia dicukupi. Enggak pernah ada kekurangan sedikit. Namanya sejahtera. Bahagia. Dia bisa merasakan kenikmatan-kenikmatan. Dan dia selalu beramal. Bukan jumlahnya amal. Nilainya. Apa yang dinilai dalam beramal? Adalah keikhlasan dan kesabaran. Barang siapa beramal didasari oleh rela hati ikhlas. Oleh ketenangan jiwa sabar. Allah ridho. Dan akan diganti oleh Allah. Berlipat ganda. Di situ Allah akan melindungi. Melindungi dari musibah. Melindungi dari kesengsaraan. Dan segala macam dia lindungi. Dan ditolong. Pertolongan Allah ini
Doa yang tadi yang awal itu makbul. Ini cepat. Udah dikabul, cepat. Ya. Jadi doanya cepat dikabul. Karena apa? Dia sudah termasuk ya orang-orang yang sabar dan sholat. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fi silmi kafah. Jadi meminta kepada Allah dengan Islamnya itu kafah. Masuk ke dalam Islam ini 100%. Didasari apa? Oleh keimanan. Keyakinan yang tidak bisa digoyahkan. Dia hanya berprinsip asal semuanya dari Allah akan diambil kembali oleh. Jadi yang dikeluarkan itu adalah ini hak Allah. Kita dapat pahalanya. Jadi kalau kita beramal atau sedekah, itu bukan kita yang beramal dan bersedekah. Rezeki yang kita keluarkan itu adalah hak Allah. Dan kita mendapatkan pahala. Jangan mengharapkan terima kasih dari orang yang kita beri. Ini sekedar. Terima kasih Pak, sudahlah. Berterima kasihlah kepada Allah. Gitu. Jangan berterima kasih pada saya. Gitu. Insya Allah, kalau semua orang sudah bisa seperti itu, nanti dalam pertolongan kepada Allah itu bukan saja dengan fisil mikapa, tapi bisa beriwas. Dan awas, syaitan itu sangat lihai. Menggoda. Membisikkan ke dalam hati. Kalau kita sudah bisa mengendalikan hawa nafsu. Setan nggak bisa menembus. Nggak bisa menggoda, membujuk rayu. Benar-benar kita di jalan Allah. Setan akan lari. Bahkan memberitahu kepada teman-temannya setan. Jangan deketi orang itu. Percuma. Kamu buang waktu. Cari aja yang lain deh. Yang gampang digoda. Emang kenapa? Subhanallah. Setan juga bilang subhanallah. Benar, cuman karena dia terlalu mensucikan Allah. Dia orang yang benar-benar Islamnya kafah. Dan dia kalau bermohon dengan sabar dan sholat. Nggak bisa deh kamu menembus. Udah. Dan tidak akan pernah dia digoda oleh setan. Pak, nanti digoda nggak dia oleh manusia? Ya enggak. Sebab manusia yang menggoda dia itu juga disusupi hatinya oleh syaitan. Dan syaitannya udah tahu. Nggak usah ngegoda dia. Jadi bukan laki-laki akan menggoda oleh perempuan. Oleh laki-laki lagi. Perempuan juga sama. Tapi tidak akan bisa. Karena di antara syaitan sendiri. Itu saling memberitahu. Jadi kalau udah ada seseorang dikuasai oleh setan. Setan lain juga nggak bisa masuk. Bagian gua ini. Lu jangan ikut campur. Bagi-bagi dong. Jangan. Cari yang lain. Yang seperti ini. Nah disinilah kita harus kuatkan iman Islam kita. Untuk mencapai derajat takwa. Sehingga Allah akan menolong dan melindungi. Coba saya pengen tahu. Selain tadi kiatnya. Kita harus ati Allah wa ati Rasul. Apa lagi? Hanya tinggal 2 lagi. Hanya 3. Supaya kita bisa beriman dan bertakwa. Ada 2 lagi. Selain ati Allah wa ati Rasul. Supaya kita selalu dapat pertolongan dan perlindungan Allah.
Ayo, dua lagi. Kedua, hanya takut dan malu kepada. Ayo ketiganya apa? Padahal udah pelajaran yang lalu semua, saya hanya mengulang. Daya ingat Anda ini kuat enggak? Gitu ya. Masih menyimpan enggak itu? Pelajaran-pelajaran yang lalu. Ayo yang ketiga apa? Ayo silakan. Belum ada hadiah. Karena ini masih mukadimah. Sebab orang yang dapat pertolongan dan perlindungan dari Allah ini, Allah ridho kepada orang itu. Yang ketiga, baktilah kepada kedua orang tua. Si istri bakti kepada suami. Sebab ridha Allah, ridha bil, itu pada tahu, cuman kenapa sih lupa? Jadi selain hati Allah wa hati Rasul, kemudian kedua takut dan malu hanya kepada Allah, dan ketiga berbakti kepada kedua orang. Bagaimana pelaksananya hati Allah wa hati Rasul? Ayo silahkan. Ini belum ketemu dengan dulah, belum. Supaya kita tetap taat kepada Allah dan Rasul. Selalu menjalankan semua perintah-perintah Allah dan yang dicontohkan oleh Rasul, serta meninggalkan semua yang dilarang oleh Allah dan pula dilarang oleh Rasul. Ayo sekarang, hanya takut kepada Allah dan malu kepada Allah. Takut karena nanti akan ada siksa yang sangat pedih. Ya. Siksa Allah sangat pedih. Ayo malunya kenapa? Malu karena kita kurang bersyukur. Itu ya. Mensyukuri nikmat Allah. Itu harus kita malu. Ke orang terima kasih. Kepada Allah. Enggak berterima kasih. Harus malu. Bagaimana bakti kepada orang tua? Istri bakti kepada suami. Supaya kita bisa melaksanakannya, mengerjakannya, mengamalkan. Bagaimana caranya kita bakti kepada kedua orang tua?
Pertama, jangan sekali-kali menyakiti hati orang. Ya. Jangan sampai dia merasa sedih karena sakit hati. Apalagi sampai menangis. Muliakan kedua orang tuamu. Berkata-katalah yang baik, sopan santun. Berilah apapun yang dia sukai, dia senangi. Selagi kita mampu. Ya, kalau nggak mampu jangan. Berupa makanan, buah-buahan, pakaian, atau apa sih yang dia sukai. Kelihatannya mudah bakti. Padahal dalam pelaksanaannya berat sekali. Tapi bagi orang yang sudah sadar hatinya, ringan. Ringan. Kenapa? Karena sudah tidak digoda syaitan. Sudah bisa mengendalikan hawa. Yang keempat, bahagiakan mereka. Kebahagiaan ini semu. Bisa juga gaib. Bahagia seorang tua ini nggak sama dengan orang tua yang lain. Itu ya. Apalagi sekarang ada alat canggih HP. WA ke, video call ke, tanya kesehatannya. Gitu ya. Ada apa yang diinginkan. Kebetulan kita lagi pegang duit. Gitu ya. Jadi sembari apa namanya itu WA atau video call, duitnya dilihatkan ya lagi pegang duit gitu ya. Tapi cuma segini Bu atau Pak. Jangan lebih dari segini gitu ya. Dia minta mobil lah hanya 200.000 ya. Dikasih mobil-mobilan atau gambar mobil gitu. Orang tua tidak pernah meminta yang macam-macam. Melihat anaknya bahagia saja, itu sudah merupakan kebahagiaan buat dia. Ya. Luar biasa. Tunjukkan bahwa kita bahagia, orang tua akan bahagia. Tapi kalau kita sedih, kita ribut rumah tangga. Waduh, kayak apa perasaan orang tua. Namanya menyengsarakan orang tua. Dosa. Kalau ada masalah rumah tangga, orang tua aja jangan dikasih tahu. Boleh kalau RT ya, kasih tahu RT. Tapi orang tua jangan. Kebetulan orang tuanya RT, silakan lagi. Doa orang tua itu makbul. Padahal dia belum sadar hakul yakin. Tapi Allah berikan kelebihan. Doanya dikabul kalau buat anaknya. Kalau buat tetangganya enggak. Walaupun seperti anaknya sendiri enggak. Tapi kepada anaknya makbul. Kalau tidak bisa membahagiakan, menyenangkan aja dulu dah. Bikin senang orang tua. Siapa mau bertanya lebih dahulu? Soalnya ini mau melangkah ke kesadaran akal.
Hampir sama. Apa kesenangan suami? Misalnya harus dipersiapkan kalau dia mau mandi untuk ganti pakaian. Kalau makan misalnya minta ditemenin. Walaupun gak bareng makan. Apalagi bareng makan. Apa yang disenangi masakannya dibikin. Tapi jangan tiap hari bosan nantinya. Ya. Jangan banyak-banyak. Kalau banyak bagi tetangga. Berikan pelayanan yang ikhlas dan sabar. Apa pelayanan itu? Yang pertama, senyum. Selalu senyum. Walaupun dalam keadaan capek, nggak enak badan. Kalau berhadapan dengan suami, tunjukkan senyum. Jadi menyenangkan. Sebab semua hal-hal kebaikan akan dibalas dengan kebaikan. Keburukan akan dibalas dengan keburukan. Kalau kita selalu berbuat kebaikan, maka si suami juga akan berbuat baik. Bukan kemudian jadi apa? Sembarangan semaunya. Jadi diktator bukan. Dia akan berbuat baik lagi juga. Selalu memberitahu, selalu minta izin apabila mau keluar rumah. Tapi kalau hanya ke halaman aja nggak perlu. Kalau keluar halaman mau bepergian kemana ke? Belanja atau apa? Minta izin. Itu namanya bakti. Masih banyak lagi. Dalam Al-Quran dituntut. Bagaimana seorang anak kepada orang tua. Bagaimana seorang istri kepada suami. Kalau ingin pada masuk surga. Ya. Anaknya jadi anak soleh. Istrinya solehah. Ketemu lagi di surga. Pak katanya di sana nanti ada bidadari 70. Dia hanya melayani. Istrimu akan lebih cantik dari bidadari. Walaupun kelihatan biasa saja di dunia ini. Nanti di sana. Subhanallah. Cantiknya luar biasa. Ya. Luar biasa cantik. Allah berikan syafaat pertolongan. Kasih sayang Allah. Sehingga yang 70 bidadari itu hanya melayani kita. Keinginan kita suami istri apa aja udah disiapkan. Jangan kemudian berpikir bahwa waduh ini gilirnya gimana ya istri 70. Enggak ada seperti itu. Jangan berpikir waduh bini gue jelek udah tua lagi. Alhamdulillah nanti kalau di surga ada bidadari. Bukan itu. Nanti istrinya juga ikut masuk surga. Cantiknya luar biasa. Mengalahkan yang 70 itu. Dan digabung yang 70 itu. Baru akan sama dengan istrinya. Tapi nggak ada yang saat 70 itu nggak ada. Jadi banyak. Maaf ya mungkin para pendakwah. Wah enak nanti. Kamu akan punya istri 70 bidadari. Bukan. Itu berarti nyakitin istri kita. Di surga gak ada yang disakitin. Semuanya bahagia. Jadi kalian yang sekarang kebetulan punya istri sedang-sedang aja. Jangan berpikir negatif. Dan Anda juga akan kelihatan tampan.
Arjuna kalah. Ya, kalah. Cakep, ganteng. Wah, udah ada pokoknya. Nggak ada duanya. Disinilah penting. Kalau kita mengkaji itu, bukan hanya syariat, tarekat, hakikat, tapi makrifat. Hasil akhir, tujuan akhir. Nanti kita akan serius. Anda mengaji, udah membaca, tahu tafsir, mengerti, memahami, amalkan. Di surga itu adalah balasan dari perbuatan kita, dari amal kita. Hadiah dari Allah. Karena apa? Ibadahnya diterima. Walaupun amalnya banyak, ibadahnya ditolak, nggak masuk surga. Ibadahnya diterima, amalnya balasan dari Allah. Ingat, faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Perbuatan baik walaupun sebiji zarah akan dibalas. Sempurna balasan. Begitupun perbuatan buruk. Sebiji zarah akan ada sanksi. Ayo siapa mau bertanya dulu? Sekarang tanda-tanda orang yang mendapatkan pertolongan dan perlindungan dari Allah. Coba. Sedapatnya aja. Enggak banyak. Pertolongan dan perlindungan dari Allah. Jadi kita bisa introspeksi. Kita juga kalau ditolong oleh orang tua, lagi masih kecil ya, dilindungi. Wih, petantang petenteng ya. Oh, rasa jago. Belum ngomong lapar udah dikasih makan. Gitu ya. Lagi main ditarik dimandiin ya, pada udah waktunya mandi. Tidur dijagain, jangan sampai ada nyamuk menggigit. Biar nggak kedinginan diselimutin. Orang tua menjaga. Ayo tanda-tanda dari adanya seseorang ditolong dan dilindungi Allah. Supaya kita bisa mencontoh. Terus. Ayo terus. Itu masih banyak. Itu termasuk juga. Ayo apalagi. Yang kelihatan kasat mata. Karena kita nggak tahu bahwa dianya doanya makbul. Ya. Itu. Dan dia nggak percaya, oh gue berdoa makbul deh. Enggak. Terus. Ayo terus. Hampir semuanya benar. Ayo terus. Yang pertama, yang kelihatan kasat mata. Ya. Bukan kira-kira. Karena kita kan nggak pernah tanya. Ya. Pak doanya makbul nggak? Enggak. Pak dapat kemuliaan nggak? Enggak bakalan dia tahu.
Yang kelihatan oleh kasat mata, dia dalam hidup dan kehidupannya sejahtera. Oh, pertama sekali itu. Karena dapat pertolongan dan berlindung. Selalu dicukupi apa sih? Dia nggak pernah ya minta ke tetangga cabai. Nggak pernah. Karena dia nanam pohon cabai. Walaupun di pot ya. Jadi dalam hidup dan kehidupannya yang pertama sekali sejahtera. Yang kedua apa? Yang umum kelihatan kasat mata. Terus. Yang kedua terpelihara dari fitnah. Enggak pernah ada orang ngejelekin dia. Ya. Menggunjing tentang dia. Enggak. Apalagi menggunting. Menggunjing aja enggak. Yang kelihatan, yang kedengaran oleh kita. Ya. Bukan yang dirasakan oleh orang itu. Enggak bakal ngomong. Kita juga punya duit enggak bakal ngomong. Gue punya duit. Enggak bakalan. Cuman kelihatan belanja terus ya. Ternyata pakai kartu kredit. Bukan sejahtera itu. Akhir bulan ditagih. Enggak ada ya jual ini jual itu. Bukan sejahtera. Jadi pertama hidupnya sejahtera. Kedua, tidak pernah dia kena fitnah. Yang ketiga apa? Hanya 3 macam. Jangan kita kira-kira yang kelihatan kasat mata. Yang kedengaran oleh telinga. Itu. Selalu dia menolong orang lain, terutama yang membutuhkan. Orang lain ini banyak. Fuqara wal masakin, yatim piatu, orang macam-macam. Tiga hal itu. Dia nggak medit, tapi juga nggak boros. Luar biasa. Itu orang yang mendapatkan pertolongan dan perlindungan dari Allah. Jadi yang pertama apa? Nah, yang kedua? Yang ketiga? Alhamdulillah, awas jangan lupa lagi. Karena ini mau melangkah kepada kesadaran akal. Sebab kesadaran hati, hakul yakin ini adalah pintu gerbang menuju kesadaran akal. Sehingga kita dalam mempelajari dan memahami kesadaran akal sudah punya dasar. Tidak merekayasa. Apa 3 kesadaran akal itu? Pertama apa? Udah pada nyata semua. Jangan ngelihat saya jawab. Lihat catatan. Ayo apa kesadaran akal? Hah? Terus. Ada 3 tong.
Pertama apa ya? Yang jelas. Kalau nulis jangan di kertas selembar, di buku. Jadi gampang ngebukanya. Pertama, dia dibekali oleh ilmu Al-Quran. Di samping ilmu umum. Jadi dia harus berilmu. Karena ilmu dicerna oleh akal. Kedua apa? Hah? Ntar dulu, jangan rame-rame. Satu orang yang keras kalau bisa berdiri, saya kurang dengar. Iya. Terus yang ketiga? Terus. Udah. Pertama dibekali oleh ilmu Al-Quran dan ilmu yang lain yang bermanfaat. Kedua, beramalnya tepat sasaran. Yang ketiga apa? Terus. Artinya beramal tepat sasaran itu amar ma'ruf nahi munkar. Ya. Yang ketiga apa? Ini mengoreksi diri saya sendiri. Mendahulukan yang wajib dari sunnah. Dan bersegera apabila ada panggilan Allah dan Rasulnya. Tuh gitu. Secara gamblang. Jadi pakai akal semuanya. Tidak dengan perasaan. Di sini yang pertama, dibekali oleh ilmu Al-Quran dan ilmu yang lain bermanfaat. Kenapa ilmu Al-Quran? Coba siapa yang tahu? Jamur. Jangan yang mutakin toh. Hehehe. Ayo. Kenapa? Yang pertama sekali, bekali dengan ilmu Al-Quran. Supaya kita belajar membaca dan mengerti, memahami Al-Quran, juga tahu tujuannya. Karena di dalam Al-Quran ada petunjuk dan tuntunan yang tidak ada keraguan sama sekali. Dan adanya berita gembira serta peringatan. Oh ya. Yang kedua apa? Jadi itu digabung. Yang satu itu. Karena ada petunjuk dan tuntunan yang tidak ada keraguan sedikit pun. Oh ya. Yang kedua, bukan yang kedua. Juga ada berita gembira dan peringatan. Yang kedua apa? Al-Quran ini. Dia sebagai pedoman hidup dan kehidupan manusia di dalam beribadah dan beramal.
Yang ketiga, manusia diberitahu tentang hablum minallah dan hablum minan nas. Udah itu. Penjabarannya banyak. Jadi kalau dia ini tidak didasari, diberinya ilmu Al-Quran, dia akan termasuk orang-orang yang merugi. Walas, innal insana lafi hus, illal ladzina amanu wa amilus solihat, wa tawasaw bil haq, wa tawasaw bil sabr. Jadi ada tuntunan hidup dan kehidupan manusia dalam hubungannya hablum minallah dan hablum minannas. Hablum minallah nggak ada perantara. Kalau hablum minannas banyak perantaranya. Hehehe. Ente beli beras. Ya. Ada dulu petaninya, ya. Ada sawah ladangnya. Ada pengepul. Ada yang ngegiling padinya. Tuh. Ada yang menjual eceran. Baru Anda beli beras. Kalau ada duit. Kalau nggak ada duit nggak bisa. Panjang hablum minannas dari beras aja. Itu belum kepada nasi. Harus ada api kompor. Harus ada kayu bakar ya. Ada air dan segala macam sehingga jadi nasi. Ada api, ada kayu bakar, nggak ada air. Gosong tuh beras. Nggak bakal jadi nasi. Ada air, ada berasnya. Nggak ada apinya, nggak jadi nasi. Hablum minannas itu luas. Tidak hanya saya berhubungan dengan si A atau si B. Bukan. Bisanya berhubungan dengan si A itu. Mesti ada perantara. Melalui apa? Ada orang. Ada berita. Ada kebutuhan dan segala macam. Kalau dengan Allah langsung. Nggak pakai perantara. Enak kan? Jangan kata Anda mau menghubungi pejabat. Sekarang orang biasa saja harus cari yang kenal dia. Karena kita butuh. Kita nyelonong langsung. Ngapain lu gue gak kenal? Oh, kan gitu ya. Harus melalui orang yang mengenalkan. Gitu Pak. Ini Bapak ano. Oh maksudnya apa? Baru kita ceritakan. Hablum minannas tuh. Rangkaiannya panjang. Ada yang pendek. Tanpa perantara. Apa hablum minannas? Pendek sekali. Tanpa perantara. Ayo coba. Yang panjang banyak. Sekarang yang pendek. Hehehe. Ya ada perantara sekolah ya. Yang tanpa perantara. Senyum.
Tanpa ada perantara nggak senyum? Ketemu dengan seseorang senyum. Walaupun nggak ngomong apa-apa ya. Senyum. Iya, dia ngelihat kita ngelihat dia, udah senyum. Kalau dia sama-sama ikhwan, assalamualaikum. Kalau nggak ikhwan, merdeka, kan gitu ya. NKRI. Gitu. Senyum. Itu tanpa perantara. Kalau sesama muslim, assalamualaikum. Kemudian kadang-kadang jabat tangan. Kita lagi duduk di depan, ada yang lewat. Dia ngelihat, tapi nggak kenal. Kafir. Insya Allah dijawab, oh, bukannya. Dia bukan orang kafir ya. Oh. Dikiranya mampir. Kafir. Kedengaran pirnya aja yang keras ya. Dia bilang, insya Allah. Subhanallah, kasihan banget ya. Dengar pirnya aja. Nah, di sini penting sekali. Dalam hablum minan nas ini, kalau sudah didasari kesadaran hati, maka dengan mudah. Karena apa? Dituntun, ditunjuki, dibimbing oleh Allah untuk berkenalan dengan sesama manusia. Dan selalu ada manfaatnya, bukan mudarat. Akan memberikan keberuntungan, bukan kerugian. Tapi kita harus sadar hati dulu. Dan akan dituntun orang yang akan dikenalkan dengan kita. Delalah kersaning Allah, kata bahasa Jepang. Ya. Tahu-tahu orang itu nyamperin. Maaf Bapak, ada apa? Assalamualaikum, waalaikumsalam jabatan. Gitu ya. Saya ada perlu Pak. Perlu sama siapa? Sama Bapak. Lah, ada soal apa ya? Saya disuruh ngasih duit Pak. Oh, senang banget ya. Tapi kalau kitanya bukan sadar hati, songong. Ngapain lo? Duitnya dikantongin lah. Nggak jadi, rugi gak tuh? Karena kita nggak sadar hati. Ya. Orang sadar hati itu enak. Hidupnya sejahtera. Subhanallah. Pada mau nggak sejahtera? Sadar kan hati. Dijamin. Enggak pernah ada masalah. Apalagi makalah. Tentang kejadian di rumah tangga itu bukan masalah. Kenapa? Enggak berlarut. Hanya dalam beberapa detik normal kembali. Karena sudah sadar hatinya. Yang mengakui bersalah akan sadar kesalahannya. Ya, maaf ya. Udah beres. Jangan kemudian enak aja lu. Wah, itu belum sadar hati. Kita misalnya ditegur oleh istri. Pak, jangan gitu dong ini ke orang ini. Oh ya maaf ya. Udah beres. Dan istri nggak merepet lagi. Coba kalau kita beralasan. Wah, ini belum sadar hati. Egoisnya keluar. Ayo siapa mau bertanya? Ini baru masuk kepada akal diberinya ilmu Al-Quran dan ilmu pengetahuan yang lain. Kenapa ilmu Al-Quran? Sudah diberitahu. Sebab dengan ilmu Al-Quran ini, orang tersebut akan benar-benar Islam. Sadar hatinya sudah imani, dibekali akalnya dengan ilmu Al-Quran. Hablum minallah, hablum minannas. Ya. Terus apa lagi?
Hah? Enggak, hablum minallah, hablum minannas. Alam itu mendukung kita. Satunya lagi apa? Ada 3 tadi itu. Merupakan pedoman hidup dan kehidupan. Jadi dia benar-benar dalam beribadah sesuai dengan aturan dan peraturan hukum-hukum Allah. Begitupun dalam beramal. Kalau kita sudah dibekali ilmu Al-Quran, ilmu pengetahuan umum gampang. Karena semua dasarnya ada dalam Al-Quran. Apapun. Dari ilmu bumi, kita karena berpijak di bumi. Dari ilmu tumbuh-tumbuhan yang kita lihat, tanaman. Dari ilmu hewannya. Dari ilmu fisikanya. Dari ilmu alamnya. Wah, semua ada. Kita lihat, kita dengar, kita rasakan. Tapi kalau seseorang tidak dibekali ilmu Al-Quran, kehidupannya selamanya akan sengsara. Terkatung-katung seperti benda terapung di sungai yang besar maupun di laut bebas. Menunggu kehancuran. Dia tidak punya pegangan hidup dan kehidupan. Dan dia dalam hablum minannas akan selalu ada kendala. Bukan masalah lagi, makalah, kendala. Tidak percaya diri. Dia akan selalu bergantung kepada nasib. Pada nasib itu ditentukan oleh dirinya sendiri. Ada kode, kodar, dan takdir. Guru yang 3 ini lagi berembuk. Akhirnya yang ke-10, ke-9, dan ke-8. Datang guru yang ke-7 itu. Lagi apa kalian ini? Kamu udah memerintahkan apa kepada si Dullah? Suruh dia mengembara. Mengamalkan didasari oleh beribadah, hidup bermasyarakat. Jadi tetap hablum minallah dan juga hablum minannas. Wah, kasihan banget lama itu. Karena dia nanti akan pertama tahu diri, kenal diri, harga diri, dan jati diri. Baru kemudian mawas diri. Kasihan banget, Ru. Sama-sama guru manggilnya Ru, ya. Loh, katanya saya disuruh seperti itu. Benar. Kapan dia nanti kembali? Ini dia akan melalui hidup dan kehidupan seperti awal. Loh, kalian kok tahu? Ya,
Kita kan pernah merasa. Itu kata guru. Yang ke-10, 9, dan 8 ngomong kepada guru ke-7. Emang ente cuman ilmu itu aja? Karena ada ilmu yang lain. Iya benar ya. Kita tidak bekali ilmu itu ya. Oh, kata guru yang 7. Padahal guru yang 7 itu punya keahlian ilmu bela diri. Waduh, dia merasa bersalah. Enggak kamu. Nanti juga si Dula akan ketemu. Ya. Ini guru yang ke-8, ke-9, dan 10 yakin. Ternyata si Dula menolong seorang tua yang membawa tentengan banyak. Untuk naik angkot nggak bisa dia tolong. Loh, dengan kesadaran hati. Ya, diantar sampai ke rumah. Rumahnya jauh di dalam kampung. Ternyata dia guru bela diri. Bosok. Bertanya si orang tua ini, namanya siapa kan kemarin? Amir Umar apa siapa? Amir ya? Pak Amir bertanya kepada Dula. Dula, baik Pak Amir, ada apa? Kamu mau saya ajari bela diri? Kalau udah bisa bela diri, bela bangsa dan negara. Oh gitu ya. Dan juga bela agama. Mau banget Pak Amir. Nah, kalau mau, kamu bukan dibuang. Taruh dulu ilmu yang ada di dirimu. Yang syarat ada pada dirimu. Itu hanya sebagai nanti apa? Landasan, batu loncatan. Ya. Supaya ilmu yang saya berikan ini, kamu bisa terima. Kamu bisa amalkan dengan sungguh-sungguh. Dan pertimbangkan dengan ilmu yang telah kau miliki. Sebagai pertimbangan saja. Baik Pak Amir. Kalau saya gampar kamu sakit enggak? Ya sakit Pak. Nah, coba pengen tahu saya gampar. Aduh jangan Pak. Loh benar. Kalau aku gampar kamu enggak akan merasa sakit. Ah yang benar. Goblok kok jadi tampar. Bingung. Si Dula enggak merasa sakit. Pak Amir tadi benar ngegampar saya. Bukan ngegampar kamu. Nempeleng. Sakit. Kok enggak berasa apa-apa? Oh ya. Enggak berasa kan? Gimana caranya? Nah belajar. Itu ya. Subhanallah. Digigit nyamuk aja sakit. Yang kecil. Ini digampar ditempeleng. Oleh tangannya gede kebetulan. Nah. Jarinya itu. Kayak pisang. Nah. Gede-gede. Karena dia punya cengkeraman maut. Luar biasa itu. Apa ya dicengkeram pasti mati. Namanya cengkeraman maut. Kalau dicengkeram nggak maut, ya bukan ya. Gitu. Nasi padang aja dicengkeram sama dia. Wah, masuk mati ya. Kamu doanya udah kumpul. Hanya saya beri doa sendiri. Bisik-bisikin ke telinganya. Jadi saya juga gak denger. Kalau denger saya kasih tahu. Dia bisikin ke telinganya. 3 kali hafal. Bilang hafal. Coba sekarang saya tendang. Aduh Pak Amir. Jangan jadi percobaan saya. Supaya kamu merasakan. Apakah doa itu makbul. Atau tidak. Ayo baca. Dibaca dia. Tendang sama Pak Amir. Dia hanya merasa kayak dicolek. Udah Pak Amir saya ditendang. Ya sudah. Saya tendang keras kamu. Sembari ngomong dipukul lagi. Enggak berasa juga.
Kok bisa ya Pak Amir? Doa itu. Doa itu termasuk pertolongan dan perlindungan dari Allah kepada orang yang beriman dan bertakwa. Saya tahu kamu beriman dan bertakwa. Kamu lagi diperintahkan oleh guru. Suruh mengembara. Benar Pak, kamu akan lama di sini. Waduh, dalam hati. Dalam pengembaraan, kamu harus punya bekal. Bukan soal lahiriah saja, makanan, uang dan segala macam. Tapi untuk bela diri, keamanan diri. Dan bisa menolong. Mau nggak? Waduh mau banget. Syaratnya udah ada pada dirimu. Enggak usah bayar. Memang aku lagi mencari seseorang. Untuk aku turunkan ilmuku. Ya. Tanpa pamrih. Aku ikhlas dan sabar memberi ilmu kepadamu. Dengan syarat orang itu beriman dan bertakwa. Aku lihat kamu kayaknya habis kentut apa kencing. Ambil air wudhu. Kamu selalu bersuci. Itu syarat pertama. Aku sudah lihat. Yang kedua, engkau selalu sholat di awal waktu. Coba ya. Bukan di akhir waktu. Di awal waktu. Yang merasa di akhir waktu jangan tersinggung ya. Nggak ada di sini, nggak ada. Di luar sana yang ada. Kamu selalu bersyukur, berdoa kepada Allah. Itu 3 modal kamu. Benarkah itu Pak Amir? Dula, gue juga dulu mas santren. Tapi nggak ada sertifikatnya. Ya kenapa Pak Amir? Dula, jangan banyak bertanya, gue kesel. Sebab gue ini capek kalau ngomong. Nggak bisa pelan. Saat itu zaman lagi membutuhkan orang-orang yang punya kemampuan fisik. Untuk bela diri. Untuk bisa menolong orang lain. Orang sekampung. Dari perbuatan jahat orang lain. Waduh, udah melanglang buana dong Pak Amir. Waduh. Dari ujung ke ujung. Pulau Jawa. Bukan dari kampung ke kampung. Gitu ya. Tapi kampungnya banyak. Jadi ujung kampung ke ujung kampung. Terus berjalan. Ada kampung ke ujungnya lagi. Ada kampung ke ujung. Sampai ke ujung Jawa ya. Jadi dari ujung sampai ke ujung. Berapa lama Pak Amir? Selama gue masih bujangan. Cuman sayang gue punya anaknya perempuan. Ya nggak cantik tapi juga nggak jelek. Ya lihat aja wajah gue dah. Mirip-mirip anak gue. Gitu ya. Ada yang mau kebetulan. Seorang guru. Ustaz. Udah saya kasihkan. Dia bisa jadi imam dalam keluarganya. Tapi aku tidak bisa memberikan ilmu ini ke mantu. Karena dia belum iman dan takwa. Kamu iman dan takwa. Kalau kamu datangnya 2-3 tahun yang lalu, gue jodohin sama anak gue. Dalam hati alhamdulillah gue datangnya sekarang. Ya. Karena dibilangnya cantik enggak, jelek juga enggak ya. Jadi tengah-tengah. Tapi di bawah kondangan pantas. Pokoknya cari istri katanya. Kalau yang dibawa kondangan itu pantas, itu orang Betawi ya. Ya jadi kondangan bro. Soalnya pulangnya bawa berkat. Bawa tas aja yang gede-gede. Masukin isi keler sama piring ke situ udah beres.
Alhamdulillah Pak Guru. Pak Amir, saya bisa ketemu dengan Pak Amir. Saya juga bersyukur. Ketemu dengan kamu. Sababiahnya kamu menolong aku. Dari awal kamu menolong aku. Dalam hatiku udah bicara. Apa anak ini yang bakal aku bina? Aku bimbing. Aku tuntun. Aku perintah. Sampai seperti itu. Untuk belajar ilmu bela diri. Ternyata benar. Coba maaf ya, Dula. Kamu naik itu ke pohon itu. Ada apa? Ya naik aja. Pohonnya tinggi. Lebih dari 4 meter. Cabang pertama. Coba kamu loncat dari atas. Waduh, Pak Guru. Ya patah kaki saya. Kamu udah dikasih doa. Ditendang, digampar, ditonjok nggak apa-apa. Ayo, loncat dari atas pohon itu. Mikir, wah doanya banyak sih Dula. Selain doa dari guru itu ya, suruh jangan dicampur-campur doa. Gurunya negur, Dula, ilmumu simpen dulu. Yang aku berikan aja kau baca. Oh iya maaf Pak Amir. Dia hanya Bismillahirrahmanirrahim. Loncat. Silakan. Dia seperti daun yang jatuh. Tidak merasakan sakit. Ada nggak daun yang jatuh sakit? Ada nggak? Orang daun nggak bisa ngomong. Gimana dia sakit apa enggak? Padahal daun yang jatuh itu sakit. Kelihatannya dia enggak sakit. Sakit sebetulnya. Turun tak. Loh, kok enak banget. Nah itu. Ini ilmu apa namanya? Enggak usah. Enggak ada ilmu yang dihubung-hubungkan dengan binatang. Dengan apa-apa. Ini bukan ilmu kerak. Kerak kalau jatuh dari pohonan enggak pernah. Ya, langsung terus lari. Luar biasa. Terus Pak Guru, sesuai dengan niatmu ya. Kamu mau apa saja lakukan. Badanmu akan ringan. Seperti kapas. Akan lewat seperti angin. Luar biasa. Tapi jatuh bukan seperti air. Kalau air muncrat kan sakit. Jatuh seperti daun. Memancar seperti air. Dia diam. Hanya dengan doa itu Pak Amir. Kamu masih belum yakin. Aduh, saya baru mendapatkan. Ini doa pendek. Tapi manfaatnya luar biasa. Diciumnya tangan Pak Amir. Dengan penuh khusyuk. Berterima kasih pada gurunya yang baru. Terus selain saya bisa seperti itu. Kamu malam ini. Ya sebelum subuh sahur ya. Besok berpuasa. Dan ada doa yang dibaca. Kamu nanti akan aku berikan doa buat tanganmu. Buat tangan dulu. Belum buat kaki, belum buat kepala, buat tanganmu. Baik. Dan kau baca saja tasbih. Kamu udah tahu tasbih kan? Coba. Subhanallah wa bihamdi. Subhanallahil azim. Nah. Udah doanya itu saja. Karena seluruh alam semesta. Beserta isinya bertasbih. Siadulah berpikir. Kok mudah bener ya belajar ke Pak Amir. Pak Amir bisa membaca pikiran si dulu. Sebab dia juga dulu lagi belajar begitu. Kok dengan doa itu saja. Ditambah dengan tasbih. Akan mendapatkan ilmu kekuatan tangan. Hiduplah diam aja. Kamu jangan berpikir.
Nanti semua anggota tubuh punya kekuatan. Termasuk matamu, telingamu, lidahmu. Wow. Tambah semangat sih dulu. Biarin gue lama dah. Kalau dikasih doa komplit. Apa ilmu komplit. Pak Amir kan lagi masak pakai kayu. Baraknya diambil oleh tangannya, bukan oleh kayu. Buat apa? Nutupin ubi ya, dan singkong. Dibakar dengan bara api. Waduh, tangannya nggak melepuh. Katanya gitu ya. Kenapa kamu kaget? Pak Amir, kok nggak apa-apa pegang api? Oh. Jangan memikirkan panas. Semua itu ciptaan tuh. Api yang menciptakan. Oh. Arang kayu, kayu pohonan yang menciptakan. Oh. Semuanya ciptaan. Oh. Wahai ciptaanmu ya Allah yang Maha Agung. Aku manusia kau ciptakan. Paling baik di antara makhluk yang kau cipta. Kan gitu ya. Jadikan tanganku ini tidak panas memegang bara api. Udah 12:30 ya. Si Dula belum lapar. Belum kan? Kalau dibari cerita, wah senang banget ya. Tapi kalau lagi fikih tauhid udah mulai nguap aja ya. Wah Pak, saya juga pengen belajar ke Pak Amir, silakan. Doanya gimana? Nanti dibisiki oleh Pak Amir, tenang aja. Sebab doa itu nggak boleh kedengaran orang lain. Apalagi syaitan. Dia nanti ikut-ikutan. Jadi dibisik. Tapi ta'awudz dahulu, basmalah dahulu. Setan nyingkir, baru dibaca. 3 kali. Hafal? Hafal, Pak Amir. Bagus. Coba kau bisikan ke telingaku. Doa yang tadi. Wih, kamu tasjid banget. Ada. Bacaannya, tajwidnya benar. Bagus. Akhirnya, nanti kamu juga tangannya seperti ini. Api nggak panas, air nggak basah, angin nggak kena. Ya. Mana ada orang bisa megang angin ya? Angin nggak kena, air nggak basah, api nggak panas, tanah nggak kotor, tetap bersih halus. Nanti doanya aku kasih. Puasa dulu. Gitu. Wah, si Dula ini udah benar-benar menyimpan ilmunya. Yang dia sudah syarat ilmu fikih dan tauhid. Dia lagi belajar ilmu bela diri dan kekuatan diri. Dia malam dibangunin oleh Pak Amir. Dula, bangun, sahur. Dilihat hanya nasi dan ikan asin. Tapi Dula bukan melihat ikan asin dan nasinya. Dia harus diisi perutnya sahur. Sebab puasa sunnah, sahurnya wajib. Ya. Karena gangguannya banyak. Dia makan seolah-olah lagi makan dengan daging rendang. Dia nikmat. Dicocolin ikan asin. Karena rasanya asin kan. Dia nikmati. Bener ini nasi asin. Karena dengan ikan asin. Dipotel sedikit. Dimakan. Wih, terasa asin banget. Tambah lagi nasi. Masih juga asin. Sampai 3 suap. Baru asinnya agak hambar. Mulai perutnya kenyang. Disusul dengan teh manis panas. Makan lagi. Habisin. Baik, Pak Amir. Harus habis.
Kalau ikan asinnya nggak akan habis Pak Amir. Nggak apa-apa, buat besok. Iya. Ikan asin dihabisin ya meletnya. Karena asin, kalau asin keasinan jadi pahit. Udah selesai. Nah, istirahat sebentar. Sebentar lagi tahrim subuh. Baik. Udah setelah makan dia terus bertasbih. Pak Amir ngeliatin. Pak Amir duduk sembari tidur. Kedengaran ngoroknya. Masya Allah Pak Amir. Tidurnya pules di kursi. Hanya nungguin aku untuk subuh berjamaah. Sidulah tetap duduk. Perutnya kenyang. Yang di dalam cacing pada berontak. Ini makanan hanya nasi sama asin aja kata cacing-cacing itu ya. Waduh. Itu. Biasanya makan enak. Ini kok hanya garam aja. Dulah terus. Justru dengan asin itu. Dia tidak buang air besar pagi. Karena rasa asin itu menahan. Ya. Tidak buang air besar. Buang air besarnya nanti kalau habis buka. Nah kalau siang dia buang air besar. Lapar. Perutnya kan kempes. Jadi kalau untuk tahan. Perut. Tidak gampang buang air besar. Tidak tahan lapar. Asinnya ditambahin. Itu. Ilmunya dari Pak Amir. Begitu dengar tahrim. Mulai tinggal sebentar lagi subuh. Pak Amir dibangunin. Oleh Dullah. Pak Amir ditepok-tepok. Lututnya. Alhamdulillah. Udah waktu subuh Dullah. Tinggal beberapa menit lagi. Pak Amir langsung ke kamar mandi. Dia minum teh manis panas lebih dahulu. Dan ubi yang tadi dimasukin gitu ya. Dibubui. Kalau bahasa Sunda. Apa kalau bahasa Indonesianya? Hah? Ditabun. Ya. Dia makan sepotong. Wah. Panas kan? Minum teh manis panas. Udah ketelan. Dia langsung buka bajunya, buka kaosnya ke kamar mandi. Ambil air wudhu keluar lagi. Enggak lama azan. Begitupun Dullah. Akhirnya keluar bareng. Ayo Dullah kau jadi imam. Aduh Pak Amir, Bapak aja deh. Saya kan musafir. Permintaan dari aku. Engkau lebih fasih. Tajwidnya benar. Dan tolong. Agak panjangan ya nanti. Di rakaat kedua surahnya. Jangan dibalik. Yang pertama panjang, kedua pendek. Aku minta yang keduanya panjang. Baik. Sholat subuh berjamaah. Si Amir jadi ini. Sampai udah salam selesai. Si Amir berbalik menghadap. Si Dullah berbalik menghadap Pak Amir. Pak Amir silahkan berdoa. Doa orang tua makbul. Gitu ya. Pintar si Dullah nggak mau kalah. Udah sholatnya jadi imam. Suruh doa lagi ya. Pak Amir ketawa. Iya Dullah. Aku berdoa. Mari. Doa. Selesai doa. Dah. Istirahat Dullah. Kira-kira 1 jam. Ya. Kamu bangun. Amalkan. Baik. Pak Amir. Si Dullah tidur di situ. Pak Amir juga tidur lagi. Bangun kira-kira jam 7:30. Matahari udah masuk. Kepanasan itu wajahnya. Bangun. Ya Allah jam berapa ini? Oh jam sekian. Dia ambil air wudhu. Setelah buang air kecil. Duduk bertasbih. Baru dibisikin lagi oleh Pak Amir. Nih doanya ya Dullah.
Dibisikin lagi ke telinga. 3 kali dibacakan. Apa Dullah? Insya Allah. Coba kau sapa. Dullah memang cerdas. Ya. Semua doa dia hafal. Ah, udah. Terus, ayo bertasbih kamu. Duduk yang bagus. Jangan bergerak. Bagaimana supaya nggak bergerak kamu duduknya? Ada yang ngajarin Pak dari Cijantung. Kalau bersila ditumpangkan salah satu kakinya ke paha yang lain. Atau duduk di antara 2 sujud. Tasawuf awal. Nah, yang enak yang mana? Yang ditumpangkan Pak. Ayo silakan. Ya. Sampai nanti waktu duhur. Jangan berubah. Bayangkan aja. Ya. Dari waktu duha sampai waktu duhur. Enggak bergerak. Ditumpangkan kaki. Dan dia tidak mau yang diganti. Yang kanan udah numpang ke yang kiri udah. Dia tidak mengganti yang kiri. Berganti numpang yang kanan. Sebab nggak boleh bergerak. Terus. Dan tidak kesemutan. Cuman agak capek. Berapa jam? Dia cuma subhanallah bihamdi. Subhanallahil azim. Terus kedengaran. Kalau di dalam hati pasti ngantuk tidur. Dia subhanallah bihamdi. Subhanallahil azim. Jadi kalau zikir jangan di dalam hati. Ucapkan walaupun berdesis. Jadi nggak akan ngantuk. Tapi kalau di dalam hati pasti ya matanya redup. Begitu waktu duhur. Dullah? Baik Pak Amir. Udah waktu duhur. Kamu udah batal wudu belum? Alhamdulillah belum. Bagus. Boleh kamu berubah. Silanya mau diganti. Tidak sampai azan zuhur. Azan zuhur kedengaran. Baru dibukanya tumpangan kaki kanannya ke yang kaki kiri. Terus dia berdiri. Udah. Aku yang jadi imam. Kamu pasti capek. Duduk dan lapar. Alhamdulillah enggak Pak Amir. Udah biarin. Aku jadi imam. Jadi imam Pak Amir. Salat dulu. Mulai Pak Amir ngambil air mendidih. Setelah sholat duhur. Dikira mau buat ngerebus apa. Masih ngumpul di panci. Dullah. Celupkan tanganmu ke air ini. Waduh. Air mendidih ya. Ambil itu telur yang ada di dalam air itu. Pancinya tinggi. Telur kan di bawah kecil. Waduh. Udah matang itu. Buat nanti kamu buka. Ada 2. Itu ya. Jadi telurnya ada 2. Dullah pertamanya ragu-ragu. Tapi dia yakin. Dicelupkan tangannya tanpa ragu. Tidak terasa panas. Begitupun yang kirinya. Enggak juga panas. Diambil dua-duanya telur. Senyum si Dullah. Gimana Dullah? Alhamdulillah. Allahu Akbar. Walillahilham. Kebesaran Allah benar-benar. Panas tidak terasa panas. Gitu ya. Bagus. Sudah jadi kan? Ini air panas. Iya, dalam hatinya, waduh, bara api. Gitu ya. Pak Amir senyum aja. Diambilnya telur, taruh di piring. Tidak akan ikan asin nanti bukanya, telur. Gitu. Kalau bukanya ikan asin lagi ngeblek-blek. Ya. Kalau radiator itu diisi air sungai. Ya, yang kotor. Ya, mampet. Dullah udah rasa gembira hatinya. Padahal duit ada apa ada. Tapi jauh kalau mau membeli apapun. Nerima aja deh telur berbukanya. Waktu berjalan asar. Sholat berjamaah. Begitu maghrib. Masuk azan. Makan dulu. Selesai makan. Baru kita sholat berjamaah. Telurnya kau makan 1.
Yang satunya buat sahur. Dia cari garam nggak ada. Udah ikan asin yang tadi ditempelin. Kan telurnya jadi asin. Pinter si Dula. Pak Amirnya nemu aja. Pinter si Dula. Pengen telurnya rasa asin. Ikan asinnya ditempel-tempelin. Jadi rasa asin telur. Tapi bukan telur asin. Begitu habis maghrib. Benar. Pak Amir membawa bara api. Di atas genteng. Gentengnya genteng lebar lagi. Waduh. Dula, baik Pak. Coba pindahkan bara api ini ke genteng yang satu. Dula mikir. Dula. Baca. Dua. Yakin. Iya Pak. Diambilnya. Tidak ada rasa panas. Tidak melepuh. Bahkan diginikan lebih. Dia hanya gereng kepala. Dalam hatinya. Bersyukur kepada. Dipindah. Nanti. Ini baru air mendidih. Dan api. Dua-duanya panas. Tanganmu udah mampu. Alhamdulillah. Kamu jangan tidur. Sampai subuh. Sanggup? Insya Allah. Udah latihan. Di Cijantung. Di Arido. Enggak pernah tidur kalau malam. Apalagi bulan puasa. Ya. Ini Pak Amir nih nguji tangan saya. Untuk apa? Air panas enggak rasa panas. Api juga enggak rasa panas. Untuk apa? Udah. Begitu masuk subuh. Dia habis sahur dengan telur. Dula? Iya. Ayo kita subuh. Terus si Dula baca zikirnya enggak hilang. Pak Amir ambil batu. Ya kira-kira sebesar ini. Nih Dula batu. Diapain Pak Amir? Kau remas batu. Hancur. Berkeping-keping. Waduh. Tanganku jadi kuat sekali. Tangan kirinya sama. Bagaimana kalau megang duit? Nggak bisa hancur ya. Jadi kalau megang duit. Dengan jari tanganmu pelan. Kalau dikepel hancur. Nggak boleh. Apapun kalau kamu baca doa yang kau pegang. Keras kayak apapun hancur. Kalau besi, besi hanya berubah bentuk. Jadi gepeng. Tidak akan hancur. Nih besi. Dia benar pegang. Besinya tidak gepeng. Bisa berbentuk memanjang. Waduh. Luar biasa. Coba kau tekuk-tekuk itu besi. Kayak donat. Mudah sekali. Di situ si Dula merasa ajib. Luar biasa. Ilmu Pak Amir yang Allah berikan. Dan dia turunkan kepadanya. Subhanallah. Besi di gimana tangan orang ya. Kalau kuping sih ditekuk-tekuk nggak apa-apa. Ini kalau tangan diginiin. Dula kamu yakin? Kekuatan tangan. Tapi jangan engkau buat yang berbahaya. Yang membahayakan orang. Mencelakakan orang. Tapi hanya untuk menolong orang. Tunjukkan kemampuanmu sehingga orang itu takut. Bukan untuk memukul. Nah kalau besi aja diginiin orang biarpun bawa golok takut. Dan api dan segala macam. Jadi tidak usah bertanding, berperang. Tapi tunjukkan kemampuanmu. Orang sehebat kayak apapun. Dia akan merasa takut kepada diri. Oh begitu. Hebat kayak apapun musuh. Banyak kayak apapun.
Tunjukkan kemampuan. Disitulah dibekali. Dengan apa? Kesadaran juga. Nah kalau yang belum diberinya kesadaran hati, masih dikendalikan hawa nafsu, diterjang, dipukulnya orang bisa paham. Dia karena sudah sadar hatinya. Hanya disuruh untuk nakut-nakuti. Demikian lebih dahulu apa yang saya sampaikan pada malam hari ini. Sebagai pelajaran buat saya pribadi dan keluarga. Begitupun Anda beserta keluarga. Yang benar semuanya dari sisi Allah. Yang salah tetap dari diri saya pribadi. Saya mohon ampunan kepada Allah Azza wa Jalla. Dan mohon maaf kepada yang hadir maupun para pemirsa. Ayo kita simak. Dari apa yang pelajaran, nasihat dari saya. Begitupun contoh pada Dullah yang diajari ilmu oleh Pak Amir. Di balik itu ada hikmah. Semoga kita tetap iman Islam kita tingkatkan untuk mencapai derajat takwa. Dan Allah meridhoi kita. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.